Mas, Mas Bagio, saya belakangan aja, saya masih belum kembali nih Oh, anunya. Saya persilakan dulu yang lain. baik, Saya baik, persilakan dulu. baik, Mbak Bran. Terima kasih. Mungkin melanjutkan. Kemarin kebetulan ada Prof. Gofur ya yang memulai untuk mengaktifkan kembali melalui forum melakukan sosialisasi terhadap kegiatan untuk layanan dapur umum gitu. Eh, Mungkin untuk mengisi dan memberikan sedikit rangkuman dari kegiatan kemarin yang mungkin juga kita rencanakan ke depan akan kita jadikan sebagai salah satu kegiatan di ADEKMI ya. Mohon izin Prof. Gofur, sekiranya diperkenankan apa yang telah kita lakukan kemarin di Jakarta untuk sosialisasi kepada teman-teman di Gerakan Koperasi dan Perguruan Tinggi bisa nanti itu sebagai bagian dari apa yang nanti kita upayakan ke depan sebagai program di ADEKMI. Karena harapannya eh, kegiatan untuk memberikan layanan di dapur umum ini kan cukup complicated ya, cukup dan bisa juga memberikan salah satu pendapatan sebetulnya karena mohon izin juga memberikan ringkasan apa yang kemarin sempat kita diskusikan di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada salahnya mohon dikoreksi ya, Prof. Gofur, nanti dilengkapi oleh Prof. Gofur. Jadi kita berencana atau berharap bahwa di setiap daerah yang kita memiliki jaringan ADEKMI terutama bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau pihak terkait, terutama nanti yang akan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan layanan dapur bergizi ya, dapur umum gratis yang setiap titik itu kurang lebih kita akan melayani sekitar 3.000 orang dalam satu titik dengan radius 5 kilometer. Nah, dari kegiatan tersebut kita perlu mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan seperti adanya rumah atau bangunan 20 kali 20 minimal, kemudian kita menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk dapurnya, kemudian meja yang terstandar, stainless misalnya, gitu ya, dengan sebuah beberapa asumsi yang mungkin tidak akan banyak berubah, misalnya per packnya itu harganya sekitar 15.000. Kemudian nanti juga ada manajemen fee semacam pengelola gitu ya, sekitar 1.000 rupiah per packnya. Artinya bahwa dalam pengelolaan ini eh, kita akan membutuhkan banyak eh, pihak yang bisa mensupport karena nanti harus ada pemasok ya, pemasok bahan baku dari dapur ini ya mulai dari apa telur ya beras gitu ya lauk pauk dan seterusnya gitu. Ini mohon maaf agak sedikit teknis sebagai informasi awal saja. Karena nanti dari kegiatan ini saya pikir akan mampu menggerakkan ekonomi lokal karena ini tidak boleh diperuntukkan untuk perusahaan perseroan ya. Jadi akan disasar adalah yang menjadi mitra pemerintah, yayasan atau perkumpulan gitu. Nah, perkumpulan atau yayasan inilah yang nanti akan menjadi mitra pemerintah yang ditunjuk karena posisi dananya adalah hibah ya sehingga ini tidak menjadi aktivitas komersial diharapkannya begitu dan eh, nanti koperasi berada di mana koperasi adalah diharapkan bisa menjadi salah satu bagian dari pemasok ya supplier
untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam aktivitas dapur ini gitu. Nah, sebagai sebuah ilustrasi saja ya, kalau satu titik itu akan melayani 3.000 pack ya, 3.000 pack dengan harganya per 15.000 rupiah per packnya, maka sehari itu kurang lebih akan membutuhkan memutar dana sekitar 45 juta ya per hari gitu. Nah, artinya bahwa kalau kemudian ini dikelola secara profesional, maka satu titik dapur itu membutuhkan sekitar 34 orang. Lalu kemudian ekonomi lokal akan bisa terbantu untuk bergerak. Para pemasok diharapkan pemasok-pemasok yang memang berasal dari lokal juga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin ini sebagai sebuah ilustrasi awal saja yang mana kita sedang memikirkan untuk karena nanti akan ada akan ada tiga tiga elemen yang akan sangat terkait itu nanti karena ketika ada lembaga atau perkumpulan atau ormas nanti yang mengelola ini, maka dia pasti butuh pemasok satu. Kemudian yang kedua, dia juga butuh pasti pembiayaan gitu. Ya karena kalau kita bisa berilustrasi, mekanisme pembayaran dari pemerintah nanti ke pihak pengelola ini juga apakah tidak mungkin misalnya cash and carry gitu kan, mesti akan ada reimburse gitu ya. Nah, berarti kan butuh pasokan dana juga, penyedia dana. Nah, ini juga koperasi juga ikut bisa berperan nanti untuk membantu dalam membangun ekosistem atau supporting pendanaannya gitu. Nah, kita sedang pikirkan dan termasuk juga membangun sistem aplikasi atau platform yang bisa membantu untuk mengontrol uh, dalam apa pembukuannya, kemudian pasokan misalnya dan sekaligus di dalam sistem apa akuntansi sederhananya begitu kurang lebihnya untuk pelaporan ya, untuk sistem pelaporannya. Nah, ini kehadiran kita saya kira akan sangat membantu untuk bisa mensupport di daerah-daerah dalam rangka untuk persiapan itu. Nah, nanti Probofur juga sudah menyiapkan tim juga. Kalau tidak salah di bulan depan awal akan kita undang kembali untuk kita bisa mantapkan apa ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan adekmi kita. Lalu kemudian untuk kerjasama dengan Forkopi dan juga dengan Aji, kita rencana sudah mantapkan untuk melakukan tour roadshow ke perguruan tinggi. Uh, Nanti akan didukung pembiayaannya dari dua sumber, yaitu dari Kementerian. Kemudian Pak Sesmen menyambut positif, kemudian dari Forkopi juga akan mensupport kita. Nah, nanti ini menjadi bagian penting tahun depan untuk kita bisa berkeliling uh, bersosialisasi tentang koperasi di perguruan tinggi nanti yang bersedia untuk bermitra dengan ADEKMI. Nah, saya kira dengan tiga kegiatan utama itu sudah untuk awalan organisasi ini sudah akan sangat membantu apa namanya ikut menggerakkan dan mempromosikan koperasi di lingkungan perguruan tinggi dan juga masyarakat nanti karena kita akan harapkan bisa terlibat langsung ya di dalam layanan dapur umum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena kita hadir, Apa jadi sih, kita masih Mas? sharing-sharing dulu. Ya, Kecepatan kita dulu. sharing-sharing dulu. Eh, ada Pak Junaidi juga ya, Mas Jun. Selamat malam. Selamat malam, Mas Jun. Halo, Pak. Halo, Waalaikum. Salam, Pak. Lagi ada Alhamdulillah, ini. Tunun. Terima kasih sudah berkenan hadir.
Baik ya, kita mungkin bisa mendengarkan dari beberapa pengurus, terutama dari Kang Asep. Silakan Kang Asep, harapan dan sekaligus masukan arahan buat kita semua. Ambil silakan, Kang. Izin, Prof. Saya ikut ini aja manut Pak Prof. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bekerja bersama-sama ya untuk tadi mungkin mensukseskan programnya pemerintah dan juga tetap mengembangkan perkoperasian di Indonesia dan juga tentang keuangan mikro gitu ya. Dan kami yakin keuangan mikro ini menjadi penting di masa depan gitu ya. Apalagi kita bicara inklusi keuangan dan lain-lain. Ternyata di masyarakat itu eh, untuk percaya dengan perbankan dan lembaga keuangan itu perlu perjalanan yang lebih panjang gitu. Barangkali itu sih Pak Prof. Eh, dan mohon arahan dari eh, para senior nih di sini untuk bergerak lebih jauh. Terima kasih, Prof. Atur nuhun, eh, Kang Asep. Boleh kita lanjut, Prof. Asdar dari Unhas, mohon arahan pencerahannya. Mohon. Baik, terima kasih Pak Prof. Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam kenal dari Makassar. Ya, saya dari Fakultas Ekonomi. Kebetulan juga masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Ya, jadi Ketua Sivitas. Di UNHAS itu ada dua koperasi, KPN, Koperasi Pegawai Negeri, dan Koperasi Sivitas Akademika merupakan dulu pilot proyek dari Menteri Koperasi yang bermasalah itu ya. Eh, kita membantu keluarga dosen, mahasiswa, selain pegawai dan dosen. Kalau Koperasi Pegawai Negeri hanya pegawai dan dosen. Kalau Sivitas Akademika, keluarga dosen dibantu yang mau bisnis, kemudian mahasiswa juga yang mau buka usaha. Jadi 4 kita punya sasarannya, jadi pegawai, dosen, keluarga dosen, dan mahasiswa. Itu alhamdulillah masih sebagai ketua saat ini. Dan di Adikmi ini dipercaya oleh Pak Subagio ini sebagai pengawas. Wah, ini agak keren juga ya namanya pengawas. Sebenarnya mungkin lebih bagus pakai istilah lain itu Pak Subagio ya. Apa penasehat, pembina atau apa. Kalau pengawas kan sepertinya apa ini OJK ya. OJK. Tapi kita bersyukur bahwa ada peluang untuk berkontribusi lebih jauh, lebih dalam pada pensejahteraan anak bangsa. Yang kita tahu saat ini kita semua paham bahwa banyak di antara kita sangat susah. Ya, banyak di antara kita untuk hidup aja berat. Nah, untuk dengan adanya ini banyak ekonomi yang akan bergerak karena bisa menjadi alat pemerataan. Yang menjadi kita punya tantangan sekarang, ADEKMI ini kan organisasi baru dan belum punya katakanlah jaringan yang bagus di daerah, dan posisi ADEKMI ini sebagai apa dia kolaborator, eksekutor, atau dia apa istilahnya ya organisasi ikut mengorganisir ini program. Ini yang kita perlu paham, dan kalau memang ikut mengorganisir kita perlu dasar hukum yang kuat. Misalnya ada MOU dari kelembagaan ya antara menteri dengan ADMI supaya kita terhindar dari hal-hal yang kurang bagus. Ya, dan kita paham mengelola uang kayak tadi 45 juta per hari. Wah, luar biasa itu kan. Ini sangat besar, dan sebagian besar di antara kita tidak lulus tentang uang. Ya, kalau mau lihat faktanya, lihatlah
orang-orang di penjara ya. Ada 887 ribu narapidana dan 90% itu korupsi. Dari 90% korupsi, 80% S1 ya, S1. Orang terdidik semua ini yang korupsi. Jadi kita berharap Adekmi ini ke depan yang kita tahu koperasi ini tidak mengutamakan profit tapi benefit ya, dan benefit ini lebih cocok untuk bahwa kita jangan berorientasi ke materi, tapi bagaimana efeknya ini, efek dari program ini, pemerataan banyak orang mendapatkan berkahnya. Dan posisi Adekmi ini apa sih? Mengatur, ikut bermain, atau mitra kerja dari negara? Ini yang saya belum tahu ya. Sehingga nanti kita harus jelas posisi kita itu, Pak Prof, sebagai apa ya di kementerian ini. Ya, itu aja dulu sebagai pengantar dari saya. Saya sungguh sambut baik karena ini kita sungguh mendapat kehormatan ikut dalam program sangat bagus. Bagaimana rakyat bergizi sehingga stunting sudah hilang. Karena sekarang kan kita tahu ada penelitian dari, kalau nggak salah, OJK yang melakukan riset tentang anak-anak sekolah ya yang membawa uang 5.000, 10.000, 15.000 ke sekolah, itu rata-rata kan 90% tidak sampai 10.000 dibawa ya. Jadi kasihan itu ya. Itu aja, saya sungguh bahagia ini dari Makassar. Salam kenal, salam perjuangan, dan salam koperasi. Mudah-mudahan koperasi bisa bangkit ya. Dan saya pernah usulkan rapat pertama bahwa kita fokus aja dulu perbaikan undang-undang koperasi itu. Ya, kemudian IKOPIN kita tambah. IKOPIN jangan hanya di Bandung, tapi per pulau, ada di Kalimantan satu, ada di Surabaya satu, ada di Sulawesi, ada di Maluku atau Papua. Itu perjuangan kita. Sehingga nyata nanti kita perjuangan. Tidak hanya di bidang katakanlah ilmu, tapi ada nanti nyata. Ya, ada terbukti bahwa pemerataan koperasi, karena ini yang apa istilahnya, nama kita koperasi ya, dosen, apalagi dosen ya, tanggung jawab membuat pintar orang-orang tentang koperasi ya. Itu aja sekedar pengantar dulu Pak Prof Subagio. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asdar. Ada Ya, beberapa pertanyaan yang sangat kritis untuk organisasi ini sebagai saya kira untuk trigger kita memposisikan adik mini nanti ke depan seperti apa. Apakah kolaborator ataukah kita akan menjadi kreator ataukah kita nanti akan menjadi pendamping ataukah nanti kita akan mencoba menjadi integrator, menyatukan berbagai pihak dan seterusnya. Ini yang kita mohon izin akan eksplorasi dalam beberapa kesempatan ke depan untuk memposisikan ADKW ini, Prof. Mohon izin. Jadi saat ini saya ya, kira kita belum menemukan bentuk yang ideal untuk ya, ADKW gitu. Jadi mohon izin kita akan bergerak dulu nanti biar ya, sambil berjalan kita akan sambil menemukan jalan. iya ADKW nanti seperti apa kira-kira begitu kurang lebih. Siap, ya, Ya, terima ya. kasih Prof. Asdar sudah memberikan pencerahan dan arahannya. Berikutnya mohon izin ada Prof. Hendar, Prof. Suhendar. Assalamualaikum Prof. Prof. Hendar. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi mohon wabarakatuh. izin, Prof. Bolehlah untuk menyampaikan arahan kepada kita dalam pertemuan yang pertama ini dalam struktur organisasi akademik kita, Prof. Mohon izin, silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Prof. Bagio. Kita udah lama nggak ketemu nih, ketemu lagi nih, Iya, Prof. teman-teman. Jadi apa? Selamat malam deh ya. Malam. Assalamualaikum buat teman-teman semua ya. Di sini ada Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam Asdar dari UNAS. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teman Prof. saya Mas Malam. Junaidi nih. Udah lama juga ketemu nih ya. Beliau yang terakhir keluar dari kementerian ya, yang tahu persis. Saya kira memang tadi betul. Saya dengar tadi bahwa kita nggak mungkin berjalan sendiri ya.
karena ada yang punya negara ini kan. Jadi memang kita harus betul-betul uh, berdekatan dengan kementerian dan kementerian harus membuat program yang mungkin kita harus provokasi ya. Mas Jun mungkin yang terakhir tahu itu. Karena selama ini di kementerian koperasi sudah mulai menghilang ya, dibicarakan gitu kan. Nah, Terus mudah-mudahan dengan adanya kita adekmi nih ini, ya mandi, dengan ada cetak adekmi ini bola, tahu ada ya nyusunnya kita ya, bisa masukkan nyusunnya lagi ya. Dan mungkin ya. juga Pokoknya nanti kalau mau yang bikin kayak gini, peran Pak Burhanuddin Abdullah ini sangat tinggi nih ya. Karena beliau ini ada di sana nih anunya sekarang ini ya. Jadi presiden yang berikutnya perlu diberikan pemahaman yang betul bagaimana koperasi, saya kira itu penting. Nah, ini peran Pak Burhan nih, Burhanuddin ya. Mudah-mudahan beliau nanti ini apa namanya Siap, siap. bisa memberikan itu. Penting Pak ya. Jadi karena selama ini koperasi sudah, saya kira udah 15 tahun ini, 20 tahun ini tidak diutamakan ya, sudah menjadi barang barang second lah. Ya. Tadi uh, Pak Muhammad Azhar tadi mengatakan bahwa kita mau ngapain gitu kan. Saya kira mungkin di bagian anunya Mas Bagio anggaran dasarnya ya. Kan di sana ada tujuannya tuh. Saya kira nanti itu kita turunkan itu tujuan itu ya menjadi kegiatan. Jadi peran ADEKMI itu bisa dilihat dari sana, kita turunkan mana yang penting ya. Dan sekali lagi kebijakan itu harus apa? Sinkron ya dengan kita. Kalau kita enggak sinkron, saya kira juga akan kecil. Jadi harus dua arah. Kebijakannya kita berikan penguatan sehingga bisa mendukung. Kitanya juga memberikan uh, apa namanya hmm, praktek yang best best practices gitu ya. Bagaimana yang terbaik ke depan koperasi ini gitu kan. Karena apa namanya koperasi itu kan intinya walaupun saya kira nggak debatable, tapi memang sudah begitu. Koperasi itu adalah kuncinya anggota tadi, ya. Walaupun sekarang ada koperasi multi pihak tuh, Mas Jun ya, tapi tetap tetap anggota jadi kunci ya di situ ya. Kuncinya tetap aja anggota. Saya kira itu yang penguatan uh, kenapa koperasi kita selama ini ya terseok ya, kalau boleh dikatakan. Itu karena memang anggotanya nggak peduli gitu kan. Nah itu kuncinya. Pas pemerintah juga nggak peduli ya habis lah. Itu yang bikin habis koperasi. Kalau zaman dulu pemerintahnya kuat, anggotanya dibina supaya mulai peduli gitu kan. Begitu pemerintahnya hilang, anggotanya juga tinggal sedikit yang peduli. Ya jadi itulah yang terseok. Mudah-mudahan ke depan kita dengan adanya ADEK ini menjadi lokomotif lah untuk membangun itu. Tadi saya kira betul sudah ada pendekatan dengan kementerian ya, Mas Bagio, dengan Pak Sekjen. Saya kira beberapa kegiatannya kita bisa ambil ya, bisa kita bantu ya dengan baik saya kira. Saya kira itu nanti pelan-pelan akan masuk gitu. Nah, tentang ini adalah peluang bagus tadi. Tadi apa tuh? Tentang makanan bergizi ya, gratis itu. Nah, ini bagus. Banyak pihak yang sudah nyiapin beberapa kegiatan ya. Saya kemarin juga diundang oleh pihak lain ya untuk bicara itu ya, mendiskusikan. Saya kira menarik ini ya. Karena saking besarnya dan saking bervariasinya, tiap daerah itu akan beda nanti ya. Karena diharapkan bisa mengembangkan potensi daerahnya. Produk yang misalnya ribut kemarin tentang susu ikan, memang uh, didiskusikan juga itu di pertemuan kemarin bahwa ikan itu kapan dikatakan susu ikan? Selama ini belum ada ya, baru muncul sekarang ya susu ikan tuh. Karena uh, kedelai aja sudah tidak lagi dibilang susu ya, sudah jadi sari kedelai gitu, ya, gitu. Susu kan biasanya yang keluar dari apa? Dari makhluk hidup ya, uh, ke sana arahnya, uh, apa nomenklaturnya. Jadi uh, tidak semuanya ada ikan kan? Mungkin yang sudah siap itu adalah Indramayu barangkali, ya. Tapi daerah lain dipertanyakan juga, sehingga kemungkinan eh, tentang susu itu atau yang lainnya, produk lainnya yang digunakan itu akan disesuaikan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah itu, gitu.
pasti nanti akan beda itu tentang misalnya pesantren. Kalau pesantren udah nggak ada persoalan, pasti sudah jalan. Tinggal, nah itu pemasoknya yang penting. Kalau tadi betul berbagai ya. Jadi satu pemasok itu menjadi koperasi ini bisa pernah di sana ya, dimanapun yang bisa. Kemudian yang kedua tentang dana, karena dana itu memang nggak dibayar langsung. Jadi hanya mereka yang punya dana, nanti jangan sampai dana itu dimasukkan direbut oleh pihak-pihak tertentu ya. Apa yang dalam tanda kutip yang apa yang sudah menguasai negara kita gitu ya. Yang jangan sampai oleh mereka lagi nanti dananya. Nah ini koperasi harus siap itu. Eh, Terutama kalau koperasinya nggak siap di situ, tentu harus kerjasama dengan koperasi lain. Ya bisa pinjaman antar koperasi. Nah ini saya kira perlu dikembangkan karena dana 45 juta per hari itu katakanlah sebulan atau 2 bulan baru dibayar, sudah kebayang kan eh, berapa apa ratus juta itu kan mesti tersedia gitu. Kalau sebulan aja sudah apa dari 40 sudah sudah apa namanya lumayan itu 40 juta 45 juta kali 30 kan ya sudah di atas 1 miliar ya. Jadi butuh dana paling tidak untuk satu koperasi itu bisa paling tidak 2 kali itulah. Biasanya pemerintah kan agak membayar itu eh, apalagi awal-awalnya biasanya agak ada sedikit persoalan sehingga perlu perlu sinkronisasi lebih baik lagi. Jadi saya kira ini momen bagus ini buat koperasi ya. Dengan adanya saya juga kemarin di tim itu saya bicarakan bahwa mereka tidak tidak mikir koperasi. Saya masukin juga koperasi harus masuk saya bilang. Tapi juga tergantung kondisinya ya, daerahnya dan sebagainya. Karena misalnya kalau nanti apa objeknya kan ada sekolah tuh, pesantren, sekolah ya, yang 3.000 itu saya kira cukup itu. Sekolah mungkin mungkin SMP sudah enggak ya, Mas Bagio? Mungkin SD kali yang masuk ya. SMP ke SMA mungkin nggak masuk. SD ke bawah ya. Kan yang masih perlu apa gizi itu ya. Walaupun mungkin menurut teorinya sih taman kanak-kanak ya, sudah tidak lagi uh, SD gitu. Tapi mungkin SD masih masuk gitu. Nah, ini peluang ya, peluang untuk koperasi. Oleh karena itu betul tadi bahwa Adekmi anulah apa berperan di situ bagaimana membuat koperasi itu di daerah itu diberikan kesempatan gitu kan. Nah, kuncinya memang harus pendekatan dengan uh, Kementerian Koperasi, pemerintah yang punya dana dan juga badan badan pangan tadi ya. Kebetulan kemarin itu apa namanya uh, mereka rapat dengan kebetulan dengan kepala badan pangannya itu kan di suatu tempat gitu kan saya lihat. Jadi memang kelihatannya ini menjadi serius dan dimulai di Januari dan ini harus sudah siap kita. Jadi sudah inventarisasi koperasinya eh, mana saja. Kita yang sudah cukup sebenarnya yang nggak perlu impor baru telur sama ayam lah. Dari studi saya tahun lalu itu ayam sama sama telur ya. Kita sudah mencukupi. Tapi kalau lain-lainnya itu kita prihatin betul. Terpaksa harus 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 apa impor ya lain-lainnya. Kalau bahan-bahan yang diperlukan tadi, apalagi daging ya, daging itu 95% kita impor, sapi dan sebagainya. Nah ini saya kira uh, bisa kalau memang ini diperlukan, koperasi bisa kerjasama juga. Beberapa koperasi yang besar bisa kerjasama dengan importir anu ya apa sapi. Tapi itu saya kira berikutnya ya. Tapi yang sudah jalan ini adalah pusat telur ayam itu ada di Jawa ya. Yang terbesar itu di Jawa Timur telur ya dan sebagainya. Karena Jakarta saja itu telurnya dari Jawa Timur ya. Di mana salah satu Jakarta yang apa? Jakarta sudah jalan lama ini untuk telur ayam dan daging itu dari sejak zaman apa gubernur yang lalu itu sudah jalan. Setiap apa kartu apa Jak- dengan orang food system ya. Sekali lagi Pak Perbagio ini peluang ya. Sekira perlu dilanjutkan ini, dipikirkan dan kita harus memberikan beberapa model. Ini model untuk daerah ini model untuk daerah yang apa tertentu. Jadi mungkin beda-beda anunya. Setiap apa
objeknya atau daerahnya pasti ada semacam kekhususan. Nah, ini barangkali kalau koperasinya mungkin agak bingung ya. Nah, ini harus dipikirkan oleh ADEKMI ini. Ya, Hmm. saya kira itu dulu. Eh, nanti kita lanjutin. Tapi yang jelas tadi Terus, Pak Azhar bahkan izin bahwa Pak. kita mau ngapain harus anggaran dasarnya nanti di share ya. Kita nanti turunkan dari tujuan dan kalau sudah mengerucut kita bisa ketemu dalam suatu rapat tertentu gitu. Saya kira itu. Izin Bapak. Makasih, masih. Terima Mangga, mangga, kasih. mangga. Terima kasih Prof. Pak Ya, Burhan. Boleh Ya, dilanjut ya. Terima kasih Prof. Endar. ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya mungkin saya juga lebih baik saya mengenalkan diri dulu. Karena hanya Pak Bagio yang kenal saya di sini tuh. Dan Bapak yang lainnya mungkin tidak begitu kenal. Saya Burhanuddin Abdullah. Saya ini kebetulan sekarang ini sedang sangat aktif, sibuk eh, membantu pembentukan pemerintahan Prabowo Gibran yang mungkin hanya 30 sekian hari lagi akan dilantik nanti. Tadi dikomentari oleh Pak Sohendar bahwa harus ada penjelasan kepada Pak Prabowo tentang koperasi. Sebetulnya saya sering mendapat penjelasan dari Pak Prabowo tentang koperasi. Nah, Karena kakeknya Pak Prabowo kan adalah tokoh koperasi selain Muhammad Hatta. Ayahnya Pak Prabowo itu adalah ketua koperasi pegawai negeri yang sangat terkenal di masa lalu. Dan dan, dan beliau sangat menghayati. Enggak, saya hanya ingin bicara begini, Pak. Ingin memberikan semacam background terhadap berbagai program yang ingin dijalankan oleh pemerintah yang akan datang. Salah satu di antaranya tadi yang makan bergizi gratis. Ya. Jadi selama 25 tahun terakhir ini, kita merasakan bahwa kita ini is going nowhere. Kita menjadi pengimpor dari segala macam. Kita net importer of rice, kita juga net importer of energy, kita net importer of manufacturing goods. Karena semuanya kita import, kita mengalami kesulitan yang sangat dalam. Karena itulah maka usaha-usaha untuk membuat sebaliknya harus digerakkan. Yang kedua, situasi kita juga dari situasi manusia Indonesia juga tidak terlalu menjanjikan. Hasil PISA kita, anak-anak kita tahu kita nomor 71 dari 77 negara. IQ rata-rata rakyat Indonesia juga sangat rendah dibandingkan dengan tetangga kita, ASEAN, hanya 78. Kemudian stunting kita tinggi. Dan saya dapat laporan juga bahwa 50.000 bayi per tahun lahir cacat. Dan itu akan menjadi beban bagi perekonomian kita. Jadi mode yang ingin ditampilkan oleh kebijakan ekonomi masa depan ini dalam sebulan yang akan datang kita akan memulainya adalah mode untuk kita survive. Survival mode. Nah, karena survival mode, maka yang pertama yang harus dilakukan kita ingin memberi makan kepada generasi yang akan datang 83 juta orang. 44 siswa dari mulai PAUD sampai SMA, 44 juta. 30 juta balita, jadi 74 jumlahnya. 5 juta pesantren, 79 jutanya. Ditambah 3,5 atau 4 juta ibu hamil. Itu jadi 83 juta. Anggaran sementara, perhitungan awal adalah $1 untuk satu orang, 15.000 untuk satu orang. Tapi dari berbagai penelitian kami sudah membuat beberapa dapur yang menjadi tempat kita mencoba memulai
ada satu dapur di Sukabumi, di Warung Kiara, ada satu dapur di Lombok, satu dapur di Berau, satu dapur di Depok. Ternyata memang bervariasi. Ada yang bisa dengan 7.000 sudah memenuhi kriteria gizi yang diperlukan. Dan ada memang yang harus 14.000 baru memenuhi kriteria gizi yang diperlukan. Jadi yang akan diberikan itu adalah dari mulai PAUD sampai SMA. Itu awal cita-cita. Bahwa kemudian kita berhadapan dengan ketiadaan dana, karena itulah maka kemudian kita bikin bertahap. Tahun depan ini, tahun 2025, kita akan mulai dengan 71 triliun. Kita membangun sekian ribu dapur di tahun 2025, mudah-mudahan bisa 5.000 dapur. Dan kemudian kita akan melayani sekitar 15 sampai 20 juta siswa dulu, sambil nanti berjalan ke tahun-tahun yang akan datang. Dan untuk keperluan itu, kita juga sudah meng-hire sekitar hampir 1.000 sarjana S1 dan S2. Kami menyebutnya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI, Pak Prabowo yang memberikan nama itu. Dan sudah dilatih di Magelang selama 3 bulan, kemudian dilatih di Jakarta selama 3 bulan. Untuk nanti siap pada tanggal 2 Januari 2025 melaksanakan makan bergizi dari dapur-dapur yang sudah di-assign tersebut. Nah, rencananya tahun depan itu mungkin sekitar 5.000 sarjana, dan total sarjana yang akan di-hire oleh program ini sekitar 34.000 sarjana S1 dan S2. Mudah-mudahan ini merupakan jalan keluar bagi para alumni kita yang sampai sekarang masih cari-cari pekerjaan. Dan ini adalah bagian dari bahwa program ini pada ujungnya adalah program yang mengutamakan employment creation. Di Warung Kiara misalnya, Bapak Ibu sekalian, memang 3.000 siswa dari 18 sekolah. Sebelum dimulai program itu pada Desember tahun lalu, itu anak-anak ditimbang dulu berat badannya, diukur tinggi badannya, dibaca kebiasaan sekolah. Dan dari penelitian, rata-rata per kelas itu di Warung Kiara itu 6 orang yang bolos per hari. Setelah diberi makan sekitar 3 bulan, tinggal 1 orang yang bolos dan beralasan. Jadi attendance anak-anak itu semakin baik setelah diberikan makan bergizi. Kemudian di Warung Kiara itu di dapurnya, ibu-ibu sudah punya pekerjaan, sekarang bekerja di situ, dapat upah, dan kemudian terbuka juga pikirannya, kalau mereka punya tanah sedikit, mereka tanami kangkung, tanami bayam, kemudian dijual ke warung tersebut, ke dapur tersebut. Itu employment creation. Dapur itu juga membeli dari koperasi, membeli dari BUMDes, membeli dari UMKM, tidak dibenarkan membeli dari department store gitu. Dan 1 bulan itu dropping dana sekitar 900 juta ke dapur itu, 1 tahun hampir 11 miliar. Ya, satu perputaran dana yang cukup besar. Yang menyedihkan adalah Pak Prabowo sampai menahan untuk tidak menahan pada waktu dilapori ini, bahwa sebagian anak-anak itu ternyata tidak dihabiskan makanannya itu. Susunya itu disimpan sebagian dibawa ke rumah untuk ibunya, dagingnya atau telurnya disisakan sebagian untuk adiknya. Bayangkan 2 jam dari Jakarta situasi seperti itu. Bagaimana yang 10 jam dari Jakarta? Bagaimana yang 15 jam dari Jakarta?
Program kedua yang akan menjadi program andalan adalah program perbaikan sekolah. Dan ternyata menurut pendataan kami, ratusan ribu kelas di Indonesia ini dalam keadaan tidak layak untuk dipakai bersekolah untuk anak-anak. Dan program ini sudah di-set aside sejumlah uang tertentu dan akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Itu diutamakan kepada untuk dilaksanakan oleh pemborong atau developer lokal. Dan mudah-mudahan itu dari koperasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu bahwa Indonesia ini prevalensi TBC itu sangat tinggi. Kita nomor 2 di dunia. Ada 100.000 orang per tahun yang meninggal karena TBC. Lebih besar dari COVID. Nah, kita ingin memberantas TBC mungkin bisa dikurangi 50% dalam 3 tahun ke depan dan kalau bisa sampai 5 tahun ke depan sampai bebas. Karena itu pula kita ingin pada tahun depan ini melakukan medical check-up secara sederhana kepada 52 juta rakyat, 52,2 juta rakyat Indonesia agar mereka catatan-catatan kesehatannya bisa diketahui lebih awal dan pengobatan secara kuratif tidak terlalu mendesak pada akhirnya apabila secara preventif kita sudah sediakan. Dan ini akan menurut perhitungan kami akan mengurangi pembiayaan oleh BPJS nantinya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah perbaikan rumah di desa. Selama 10 tahun terakhir ini, ada backlog rumah sebesar 12,9 juta rumah. Ada generasi muda, anak-anak yang sudah berkeluarga yang tidak mampu beli rumah. Dan karena itu pemerintah mencoba memperhatikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ingin dilakukan adalah rumah-rumah di desa dulu. Karena rumah-rumah di desa yang tidak cukup layak untuk dihuni, justru itu mengakibatkan stunting, mengakibatkan kurang gizi, mengakibatkan kesehatannya tidak baik. Ada program dari pemerintah mulai tahun depan, 25 rumah per desa akan diperbaiki, direnovasi, dibangun. 25 rumah ini kalau dari 84.000 desa, sudah 2 juta sekian rumah. Ditambah dengan 500.000 rumah tapak di kota plus 500.000 apartemen yang ingin dibangun. Kegiatan ini juga diarahkan oleh Presiden terpilih untuk dilaksanakan oleh koperasi. Jadi kami sangat kebetulan saya juga adalah salah satu pembina Inkud. Pak Prabowo adalah ketua pembina Inkud, maka Inkud lah yang pertama kali kontak untuk mencoba potensi apa yang bisa kita gunakan. Ternyata Inkud punya berapa ratus atau ribuan gudang yang sudah tersedia sejak lama yang tidak termanfaatkan. Nah, itu gudang-gudang itu sebagian akan dipakai untuk menjadi dapur yang tadi direncanakan akan, kalau keseluruhannya itu hitungan awal itu 48.000 dapur. Tetapi dengan tadi memperhatikan keinginan untuk melibatkan masyarakat, melibatkan UMKM supaya dapur-dapur yang dibangun pemerintah itu tidak jadi pesaing dari UMKM yang sudah tumbuh dan ada, maka nanti akan diperhitungkan kembali. Jadi ada kemungkinan kita untuk melakukan secara hybrid lah, katakan istilahnya seperti itu. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, adalah pemerintah yang akan datang ini sangat concern dengan hasil PISA kita, dengan IQ kita. Karena itu Pak Prabowo menginginkan di setiap kabupaten akan dibangun sekolah unggulan sebagus seperti Taruna Nusantara. Dan
selain di setiap kabupaten ada sekolah unggulan seperti Tahunan Nusantara, akan dibangun 20 tambahan, karena 20 sudah ada sekarang. 20 tambahan sekolah unggulan. Dan ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang secara akademik dan mungkin bukan hanya bukan hanya kognitif tetapi juga afektif itu bisa unggul, dan mereka diharapkan bisa sekolah melanjutkan ke sekolah-sekolah Ivy League, sekolah-sekolah terbaik di Amerika dan di dunia barat sana. Nah, selain itu, tentu kan kita tahu guru, ASN, TNI, Polri juga memerlukan uh, maksud saya begini, Pak Prabowo ingin melihat bahwa guru itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penghasilan yang layak. Karena itulah maka direncanakan akan ada kenaikan gaji guru, gaji TNI Polri. Saya suka bilang pada teman-teman dari Departemen Keuangan, kalau gaji Anda belum dipikirkan sampai sekarang untuk dinaikkan. Nah, dari semua itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat bahwa masa depan koperasi kita dengan semangat untuk memanfaatkan keberadaan yang ada, dengan semangat survival mode tadi, saya yakin sekali koperasi akan memiliki banyak garapan, banyak pekerjaan. Tinggal masalahnya kita pulangkan kepada bagaimana koperasi apakah bisa melakukannya dengan baik. Hal-hal yang menyangkut masalah pemodernan bangsa ini. Kita kan ingin jalan tol tambah lagi, kita ingin pelabuhan udara tambah baik, kita ingin pelabuhan laut juga tambah besar dan tambah baik, kita ingin teknologi kita juga semakin maju dan lain sebagainya. Sejauh mungkin untuk hal-hal tersebut dilaksanakan oleh swasta, karena swastalah yang akan bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan kepada Presiden terpilih, saya bilang, Pak, APBN kita itu 3.500 triliun. 1.000 triliun dipakai bayar utang. Tinggal 2.500. 1.400 kita kirim ke daerah sebagai DAU atau DAK. Di pusat itu tinggal 1.100. Nah, 1.100 itu 800 barangkali untuk keperluan rutin, biaya gaji, dan lain sebagainya. Hanya punya 300 untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia. Nggak mungkin. Karena itu maka kita fokuskan semua perhatian kita kepada survival mode. Kita, bangsa ini harus survive, bangsa ini harus kuat, harus menang, harus cemerlang, dan karena itulah maka generasi muda yang harus diselamatkan. Barangkali begitu, tausiah dari saya. Mohon maaf Pak Bagio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Burhan, terima kasih banyak. Ini kita dapatkan pencerahan kuliah umum. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini nggak sempat kita baca, apa yang dipikirkan oleh uh, Bapak Presiden kita nanti, uh, ini malam ini kita baru bisa terbongkar apa sebetulnya yang sedang dipikirkan oleh beliau dan akan dijalankan ke depan. Saya menulis ada 5 poin penting nih, Pak Burhan. Yang pertama, program terkait dengan yang kita sudah beberapa kali bahas topik ini, yaitu dapur makanan bergizi gratis. Lalu kemudian yang kedua ada program perbaikan sekolah. Kemudian yang ketiga ada program perbaikan rumah di desa. Lalu kemudian mengaktifkan kembali input ya dengan jaringannya, lalu kemudian sekolah unggulan. Ini yang juga ternyata
sangat diperhatikan karena berbagai kebijakan zonasi, afirmasi yang mungkin sebagian anak-anak berprestasi di daerah tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan sekolah terbaiknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya. Tadi ada sekolah unggulan di setiap kota, lalu ada unggulan di atas unggulan. Ini juga sangat menarik sekali. Lalu kemudian terakhir ada meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, mestinya juga dosen juga nih, jadi kabar baik buat kita yang dosen-dosen ini dan TNI Polri ya. Lalu kemudian membangun infrastruktur yang untuk melanjutkan pembangunan berikutnya. Nah, Pak Burhan, ini kita teman-teman di Adikmi ini berharap bisa mendapatkan bimbingan terus nih dari Pak Burhan. Barangkali nanti teman-teman yang saat ini sudah menjadi pengurus, kita akan nanti menyusun program kerja tentunya yang bisa coherence, bisa inline, bisa relevan dengan berbagai program pemerintah, sehingga kita bisa ikut berpartisipasi, berperan dalam wilayah kerja kita masing-masing, terutama di perguruan tinggi, karena kita sebagian besar adalah para dosen dan tersebar di wilayah uh, seluruh Indonesia. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya tentunya kita ingin kalau bisa bertemu secara offline ini. Kita akan pikirkan bersama untuk kita bisa mengelaborasi program-program yang realistis dan bisa membantu di wilayah kerja masing-masing kita ya sebagai anggota Adikmi ini. Jadi mohon izin selalu bimbingannya Pak Burhan, supportnya. Jadi kita tersemangati dengan pertemuan malam ini. Dan Bapak Ibu sekalian mohon izin ya, kita belum bicara serius ini tentang struktur dan tentang program. Kita ingin mengelaborasi dulu pandangan-pandangan dari para pembina kita untuk kemudian kita bisa tangkap, kita nanti elaborasi dan bisa kita jadikan sebagai referensi dalam menyusun program-program kita ke depan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, sambil saya sapa ini ada yang baru bergabung dari Padang, Pak John Ferry. Assalamualaikum Pak John. Dari Padang masih aktif memantau Pak John Ferry dari YPTK Padang, dari UPI ya, Universitas Putra Indonesia Padang. Halo Pak John. Eh, Baik ya, mungkin eh, tidak belum bisa memantau. Eh, Berikutnya ini pembina juga ya, ada Pak Junaidi. Tadi sempat walaupun beliau bukan dosen aktif, tapi karena sejak awal beliau mengawal kita sama-sama di Adikmi, jadi kami mendaulat dan memohon berkenan Pak Jun untuk bersama kita terus berkolaborasi, memberikan support dan menjadi mitra kerja strategis kita juga ke depan di BRIN. Monggo Mas Jun bisa Ya, berikan pandangan masukannya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Burhan, Mas Bagio, dan Prof. Hendar, dan Bapak Ibu sekalian yang saya kenal lewat Zoom saja ini. Saya ingat ya, pernah 2 tahun yang lalu ya, itu membaca mungkin hasil risetnya Pak Prof. Burhan ya. Kira-kira bunyinya begini, kontribusi koperasi kita itu katanya mohon maaf ya, less than 1%. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Cuman saya cari bukunya kok susah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan ini eh, sesuai dengan apa namanya harapannya ya. Mudah-mudahan dengan eh, demand yang besar untuk koperasi ini kelihatannya bisa meningkatkan kontribusi koperasi ya di dalam PDB. Nah, saya
pengen sharing saja, Mas Bagio ya. Karena salah satu prinsip koperasi itu kan pendidikan koperasi ya. Nah, Adikmi ini kita mengharapkan itu bisa berperan mendistribusikan knowledge ya kepada teman-teman generasi muda yang kebetulan mahasiswa itu kira-kira gitu ya. Nah, itu saya kira harapannya kita begitu. Jadi fokusnya harapannya ke riset, ke koperasi-koperasi yang baik ya. Karena yang saya tahu di beberapa publikasi di internasional kooperatif lain dan jurnal-jurnal itu umumnya adalah fokusnya mempromosikan koperasi ya. Kalau yang kita temukan itu kebanyakan mengangkat isu-isu yang menjelek-jelekan koperasi itu kira-kira itu ya. Hmm. Nah, kalau kalau bisa dibalik Pak Bagio, jadi Adekmi ini adalah lebih banyak ke mempromosikan hal-hal yang baik yang bisa ditularkan. Kalau ada hal-hal yang bermasalah itu hanya sebagai listen learn saja itu ya. Itu harapan harapan kami. Hmm. Kemudian yang kedua adalah terus terang kita kalau melihat apa namanya publikasi ya, jurnal koperasi itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi kadang-kadang dituntut untuk mensubmit untuk jurnal yang Q2, Q1 yang untuk koperasi itu agak sangat sulit ya. Jadi kita terpaksa nyelinap-nyelinap di jurnal lain yang selingkup lah ya. Selingkupnya itu ngikutin irama kita. Kemudian yang juga yang penting itu kita ini kan menghuni bumi ya, menghuni bumi dan kebetulan suhu bumi itu lagi naik ya, lagi naik. Kebetulan kami riset karbon Pak Bagio kemarin sebelum sempat ikut ke lapangan. Jadi hasilnya itu sebenarnya luar biasa Pak. Ada potensi koperasi itu mengelola perhutanan sosial ya, termasuk kehutanan yang lain ya. Itu fungsinya adalah menyerap karbon, emisi karbon dari emisi karbon yang meningkatkan efek gas rumah kaca ya. Nah, di berbagai negara itu banyak sekali koperasi-koperasi hutan yang punya peran di dalam mengelola isu lingkungan perubahan iklim ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi apa namanya fokus juga. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa memiliki kompetensi masing-masing ya. Jadi bisa mewarnai dari aktivitas adik mini. Itu saya kira hal yang bisa apa namanya ilmu yang bisa digunakan di aplikasi untuk koperasi dan untuk masyarakat banyak dan seterusnya ya. Dan yang terakhir saya lagi mempelajari mengenai ini Pak, apa namanya koperasi yang menerapkan free collateral ya. Nah, itu kan banyak ya kita yang punya praktek misalkan di tempat Bank Kambara itu ya, Benteng Mikro Indonesia, kemudian Koperasi Abdi Kertara Harja dan seterusnya. Itu itu sangat membantu sekali keuangan mikro, Pak. Jadi keuangan mikro itu membantu sekali. Jadi kita mengharapkan itu ada pengakuan lah terhadap sosial kolateral ini ya. Karena ini selama ini kan kita ini pendekatannya koperasi itu lebih banyak ke sektor finansial ya. Tetapi melupakan watak manusia itu ternyata itu bisa hidup, Pak. Membantu mengurangi kelalaian pinjaman itu terbukti. Kami lagi riset itu, Pak. Itu juga bisa menjadi fokus untuk membangun keuangan mikro. Artinya koperasi ini memang punya punya disiplin dengan menggunakan jaminan sosial itu ya. Kemudian kami juga sedang meriset itu mengenai anu Pak, program solusi nelayan ya. Jadi bagaimana BBM bersubsidi itu bisa meringankan beban dari para nelayan kecil ya dengan kepemilikan kapal GT yang lebih rendah dari 30 ya, 30 GT itu. Itu isunya adalah tata kelola koperasi itu kalau dijalankan dengan bagus, kemudian diikuti dengan penerapan teknologi misalkan My Pertamina, kemudian barcode itu ternyata bisa mengurangi penyimpangan. Jadi istilahnya kalau kita membangun koperasi itu juga membangun sebuah sistem ya. Ini jangan-jangan nanti apa yang diharapkan oleh Pak Burhanuddin Abdullah itu
banyak nanti terjadi apa koperasi dalam tanda petik ya, yang melakukan fraud, yang itu melanggar dari prinsip-prinsip koperasi. Jadi menurut saya tata kelola koperasi yang mengedepankan kejujuran, prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi itu bagus sekali ya. Tapi harus diikuti dengan penegakan sistem yang mumpuni. Itu saya kira saya mungkin fokus mungkin membantu riset karena kami bukan dosen, Pak, bukan dosen. Jadi mudah-mudahan riset-riset yang kami lakukan juga bisa mendukung keberadaan adik nih. Makasih Pak Bagio. Atur nuwun, Mas Jun. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang baru kenal dengan Pak Junaidi. Beliau sebelumnya di Kementerian Koperasi, tapi memang dari awal sebagai peneliti beliau nih. Dan saat ini lebih concern lagi karena sudah berpindah kantor di Gatot Subroto. Jadi sangat concern sekarang di research. Dan sebetulnya saya saat ini juga terbantu oleh beliau diajak untuk kolaborasi research. Ya, tapi sering mangkir diundang. Mohon maaf, Pak Jun. Nanti saya balaslah pada kesempatan berikutnya untuk lebih aktif lagi. Riset tentang karbon ini menarik banget. Saya lebih banyak belajar daripada memberi dan lebih banyak menerimanya nih Pak Jun. Informasi yang update dan aktual terkait dengan isu-isu karbon. Atau nuhun, mungkin Bapak Ibu sekalian yang di kampus lain juga bisa uh, kalau tidak salah dibuka setiap semester atau tiap tahun Pak Jun. Kalau program-program BRIN boleh diinfo dan ke kita biar teman-teman juga bersemangat Pak Jun. Ya kemarin tuh ada program riset asisten, Pak. Riset asisten itu eh, mahasiswa yang bisa membantu kegiatan riset di BRIN. Ada gajinya juga itu Pak Surya. Ini Ada program magang, gitu. iya. Ada gajinya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan Pak Prabowo ya supaya transformasi riset ini bisa bisa diberikan anggaran untuk teman-teman mahasiswa di BRIN ini. Iya, iya menarik sekali. Mungkin teman-teman dosen juga kalau mau ambil postdoc juga saya baru tahu kalau ternyata gajinya lumayan ya di BRIN. Kayak saya bilang Pak Jun, saya pindah aja lah ke BRIN. Eh, Jadi postdoc sekarang itu malah arahnya gini Pak, kalau dia diterima harapannya jadi pegawai BRIN Pak, harapannya gitu sekarang. Iya, ini mungkin teman-teman dosen eh, ini banyak peluang opportunity sebetulnya kalau yang suka riset gitu ya di BRIN. Ya, baiklah Pak Jun, nanti kesempatan yang lain khusus Ya. sesinya Pak Jun untuk diskusi tentang riset dan peluang-peluang yang ada di BRIN yang nanti bisa tersampaikan juga di daerah terkadang kan banyak yang bisa menikmati di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya kira gini ya Pak, hitungan kita ini ya, mungkin masukan juga untuk Pak Burhanuddin juga loh. Kalau hitungan kita itu bisnis karbon itu kira-kira bisa menyumbang pendapatan 8.000 triliun, Pak. Itu hitungan kami, Pak. Lumayan besar tuh, Pak. Karena hutan kita itu kan hampir 96 juta ya. Itu kalau dia bisa menyerap karbon berapa, kemudian disertifikasi. Kami ada studinya, Pak. Hmm. Lumayan tuh, Pak. Ini memang Bu- sangat bukan menarik dan lumayan, ada akuntansi karbonnya ya Pak Jun ya. Kita Iya, sedang nanti menyusun kapan ini ada akuntansi Pak ya. Burhan deh, kita ngobrol-ngobrol deh. bukan lumayan itu Pak Jun, itu besar Iya. sekali. Kita berpikir bahkan dari tradingnya, dari carbon tax, dari carbon credit itu bisa ya mungkin 2000 lah, 2000 tidak terlalu optimis 3000 triliun lah itu udah bagus sekali. Taxnya Ya, bisa kami 300 ka- triliun. kami kemarin gini Pak Burhan, kami riset di hutan lindung ya, hutan desa Ya. yang dikelola oleh masyarakat. Itu jumlahnya kira-kira sekitar 5.339. Hmm. Nah, mereka itu disertifikasi itu sejak tahun 2016, Pak.
Hmm. melalui skema sertifikasi Plan Vivo. Nah, hasilnya setelah kita lihat dokumennya itu bisa berkontribusi sekitar 303.000 ton, Pak. 303.000 ton CO2 ekivalen, Pak. Nah, harga karbon waktu tahun 2016 itu kira-kira 0,95 dolar, Pak. Sekarang Hmm. harga karbon dunia itu 6,5 dolar, Pak. Tuh. Terakhir saya lihat marketnya luar biasa. Ini persoalannya adalah kelihatannya ini, Pak, kita memang lagi merubah dari pasar karbon sukarela ke pasar karbon yang komplain dengan pemerintah. Tapi sudah 4 tahun, Pak, ini nggak bisa dan, Pak. Jadi Ya, kasihan juga orang tidak bisa berdagang karbon. Jadi harapan yes. kita kalau ada lembaga yang menangani mempercepat itu, kita bisa mendorong itu namanya adalah melakukan apa ya, mutual mutual apa istilahnya, recognition, Pak. Jadi Iya, Pak. mengakui skema skema perdagangan internasional yang bisa digunakan perdagangan internasional tidak hanya bisa menggunakan Indonesia. Itu, Pak. Jadi Iya, Pak. persoalannya itu cuma sederhana, Pak. Persoalannya itu adalah pemerintah itu khawatir kalau terjadi double accounting, Pak. Hmm. Double laporan, double claim. Kemudian yang ketiga adalah kalau menggunakan skema sukarela itu ada kekhawatiran yang namanya greenwashing ya, klaim yang berlebihan. Kemudian dan pajaknya tidak masuk ke pemerintah, Pak. Hmm. Ada yang bagus, ada yang perlu dibenahi. Nah, dengan asumsi seperti itu, Pak, itu Hmm. dampaknya luar biasa. Bersih dihitung Pak Buran ya, ada pajaknya, ada pendapatan negara bukan pajak, kemudian ada jualan sertifikatnya dan bumi makin makin sejuk, Pak, itu, Pak. Coba kita sedang coba siapkan itu, Pak. Mudah-mudahan nanti di Kami real, awal. Pak, studi kemarin, Pak, real, Pak. Jadi Iya, sedang iya. kita tulis di jurnal. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana menjaga bumi ini dengan tidak menebang kayu ya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, Pak, Matur nuwun, Mas Jun. Banyak informasi update ya kita bisa dapat. Eh, Mas, mohon izin, ada Prof. Gofur masih masih monitor, Prof. Gofur? Prof. Bro, monitor, monitor. Iya, Prof. Mangga, Prof. Ada kesempatan biar sambil kenalan bagi yang belum sempat kenal, Prof. Sambil mungkin ada gagasan yang eh, atau saran, masukan untuk kita, Prof. Mangga, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Prof. Bagio, Prof. Hendar, Pak Burhan, Pak Junaidi, rekan-rekan semua, Pak Pur, Aher ya. Kemarin sebenarnya kita ya ngobrol-ngobrol ini saja ya, sinergi menangkap peluang lah, sinergi menangkap peluang. Karena kan sebenarnya kalau dilihat dari keinginan pemerintah untuk segera melaksanakan program yang tadi disampaikan oleh Pak Burhan adalah tepatnya mungkin tanggal 2 Januari ya. Kalau kita asumsikan anggaran pemerintah itu yang khusus untuk gizi itu 71 triliun, 15.000 per per pack dikali dengan sasarannya sekitar 21 juta misalkan, itu berarti sekitar 69 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi selama 220 hari ke depan, selama 1 tahun lah ya, 1 tahun. Memang sasarannya SD, ETK, PAUD, dan seterusnya tadi seperti yang Pak sampaikan. Kebutuhan, kalau kita tangkap peluang kebutuhannya, kan ada sekitar 7.000 titik lah ya, 7.000 dapur yang tersebar di 514 kabupaten kota. Berarti pemerintah harus menyiapkan sekitar 10 sampai 13 dapur di setiap kabupaten kota. Asumsi ya, asumsinya. Pemerintah sendiri mungkin itu eh, memiliki sisa anggaran, misalkan kalau untuk makannya saja 69 triliun, maka untuk operasional Badan Gizi sendiri sekitar 2 triliun, termasuk juga untuk investasi dapur yang tentu saja mungkin masih memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhi 7.000 dapur
7.000 dapur dikali dengan 3.000, 21 juta gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ininya hitung-hitungannya lah ya. Berarti kan 7.000 dapur itu kalau pemerintah eh, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan sudah melaksanakan uji coba dari sejak lama gitu ya. Itu selama ini mungkin dikelola oleh Inkut lah, katakanlah Inkut. Ada gudang-gudang yang bisa siap dijadikan sebagai tempat untuk dapur. Tapi memang ketika bicara regulasi ada persoalan-persoalan yang memang harus segera dikonversi ke dalam aset-aset milik negara yang kemudian bisa diberikan untuk bisa bisa menggunakan dana untuk pengelolaan anggaran APBN lah ya, APBN dalam pelaksanaan gizi. Maka kemudian nanti ada proses pengalihan dan seterusnya lah ya. Eh, Asumsinya kemampuan pemerintah dengan sisa anggaran yang 2 triliun untuk operasional di luar dari 15.000 dikali 3.000 per hari kali 222 hari selama 1 tahun, maka investasi yang dibutuhkan cukup besar dan kelihatannya dari kebutuhan 7.000 dapur itu mungkin pemerintah hanya kalau sekarang sudah September menjelang Oktober, November pun kalau seandainya dilakukan melalui skema pengadaan barang jasa misalkan untuk pelaksanaan pembangunan rasa-rasanya juga nggak mencukupi waktu yang dibutuhkan karena 21 juta itu per hari harus dikasih dikasih apa namanya dikasih disiapkan ya disiapkan makan selama 220 hari berarti 1 hari itu kurang lebih 300-an miliar gitu ya 300 miliar kemudian dikali dengan 200 kurang lebih kalau kita hitung-hitung begitu banyak potensi yang bisa kita sinergikan terutama di pelaksanaan yang yang mungkin kalau dilihat dari skema atau peraturan lah ya, peraturan pelaksanaan pengadaan barang jasa eh, diserahkan kepada penyedia rasa-rasanya nggak mungkin karena 22 Januari kan harus sudah mulai berjalan. Ada proses yang cukup panjang gitu ya. Berarti peran pemangku kepentingan lainnya masuk koperasi sebenarnya sangat penting dalam pelaksanaan apakah itu di sisi supply. Maka kemarin kami coba untuk membahas itu secara terbatas dengan Prof. Bagio dan tim yang terutama di komunitas-komunitas yang memiliki jaringan koperasi yang cukup besar juga. Nanti perannya di mana, nah, nanti kita tinggal lihat. Kalau asumsinya tadi satu kabupaten kota itu yang diserahkan, yang dimiliki oleh pemerintah sekitar, kan pemerintah kalau nggak salah ya, kalau kita hitung kemampuannya untuk menyediakan investasi bangunan, kemudian peralatan itu kurang katakanlah tiga dapur per kabupaten kota kan 15 sekitar 1.500. Berarti masih kurang sekitar 5.000-an. Nah, 5.000 kemungkinan besar akan diserahkan kepada masyarakat pelaksanaan investasinya. Nah, tapi tetap yang 15.000 per itu nanti diserahkan. Kalau asumsinya 3.000 per dapur, berarti 15.000 kali 3.000 sekitar 45 juta perputarannya. Satu dapur gitu ya. Satu dapur kalau kali 1 tahun berarti sekitar 9 miliar. Jadi satu dapur itu dia akan mendapatkan kontrak sekitar 9 miliar dengan asumsi bahwa 15 miliar itu tadi kan mungkin ada yang 7.000 saja terpenuhi dan seterusnya. Tapi yang jelas kan nanti ada hitung-hitungan lainnya lah ya, operasional, kemudian food cost, labor cost dan lain sebagainya. Nah, ini peluang yang sebenarnya bisa ditangkap oleh kita mungkin adekminya atau koperasinya gitu ya. Kemarin kita sudah coba buatkan modelnya gitu ya. Harapannya kan kalau pemerintah anggaran itu kan diberikan di dapurnya, tapi sistem ekonominya itu kan ada di proses dari hulu ke hilirnya gitu ya. Siapa nanti akan memastikan bahwa pasokan untuk dapur itu bisa terpenuhi selama pemenuhan menu selama 7 hari misalkan. Kita kan eh, beberapa hari kemarin juga kan Pak Kepala Badan kalau kita dengar di rapat dengar pendapat dengan DPR kan pemerintah dalam hal ini tidak mengunci menunya tapi diserahkan kepada menu-menu lokal gitu ya. Berarti kalau kita buat menu 1 hari 1 minggu lah ya 1 minggu 5 hari
itu katakanlah kebutuhan ayam misalkan 2 kali menu Senin atau Jumat, berarti ayam saja satu dapur itu mungkin untuk memenuhi 3.000 itu sekitar 600 potong ayam. Kalau setiap potong itu di setiap ekor ayam, satu ekor ayam itu dipotong tuh 10 misalkan lah ya. Nah, ini kan juga jumlah cukup besar gitu ya. Nah, eh, tadi Prof. Enda juga sampaikan ayam dan telur di Jawa banyak gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya di titik-titik yang mungkin kita ya ADEKMI ini juga bisa memberikan edukasi atau mungkin terlibat secara langsung mendorong koperasi yang ada di komunitas ADEKMI ini untuk ikut membuka dapur ya. Nah, yang jelas peluangnya itu kan ada sekitar 10 lah kan ya. Tadi kalau satu kabupaten kota itu kan 13, 10 sampai 13 dapur, pemerintah hanya mungkin memiliki kemampuan menyediakan 3 dapur saja dari anggaran yang ada dari 71 triliun itu. Berarti yang selebihnya kan diserahkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang mungkin kita punya peran untuk ikut ya, untuk ikut apakah buka dapur. Kalau kita nggak bisa buka dapurnya, paling nggak kita mendorong komunitas kita untuk membuka dapur, tapi kita mensinergikan koperasi-koperasi yang ada di kita itu untuk ya kita inventarisasi ya, misalkan ada yang punya kemampuan masuk telur di beberapa titik, ya kita berperan gitu memberikan edukasinya atau mungkin termasuk proses bisnisnya dan seterusnya. Di sisi penerima manfaat itu nanti kita kalau model yang kita buat kemarin ada pusat gizi yang dikembang yang harus ada di kampus-kampus. Kampus-kampus nanti untuk pusat gizi karena saat 2 Januari katakanlah ya 2 Januari pemerintah sudah mulai memberikan makan siang makan makan bergizi gratis kan model yang dibuat selama ini kan yang tadi disampaikan oleh Pak Burhan yang tepatnya mungkin 1900 SPP ya, Sarjana Pergerak Pembangunan baru. Ke depan memang betul akan begitu banyak SPP, tapi eh, untuk modelnya kan TK, PAUD, SD itu jam 9. Tapi memang pelan, karena biasanya anak TK, SD, SMP ini nggak mau tuh mereka makan-makan yang mereka maunya yang ya yang simpel-simpel. Nah, terus siangnya jam 12 santren dan lain sebagainya. Nah, ini ada peluang di situ sistem transportasi juga bisa jadi peluang. Kalau ada koperasi-koperasi yang punya transportasi bagus, itu nanti bisa kita dorong untuk membuat sistem transportasi sewa untuk pengantaran gitu ya, distribusi dari dapur ke penerima manfaat. Memang sudah dipetakan sekitar 5 kilometer dari titik-titik yang ada. Kemudian di perguruan tinggi kita bisa membangun pusat-pusat gizi. Jadi sebelum nanti tanggal 2 Januari titik-titik penerimaan manfaat itu sudah kita hitung tuh ukur tuh berat massa tubuhnya, lingkar segala macamnya ya. Nanti setelah treatment katakanlah sebulan ada perbaikan nggak? Nah, gitu. Nah, ini peran ADEKMI kemudian dosen-dosen yang berkaitan dengan gizi itu menjadi sangat penting. Nah, mudah-mudahan nanti tanggal 2 Oktober rencananya kami mau mengadakan semacam FGD gitu ya, untuk menggulirkan model-model ini sehingga nanti potensi bisnis yang bisa kita ikut terlibat dalam program ini bisa kita terus gulirkan. Tentunya harap bantuan dari rekan-rekan bapak-bapak ibu yang punya jaringan yang luar biasa, dukungan Pak Burhan gitu ya, bisa mensupport. Mudah-mudahan model yang kita bangun nanti bisa menjadi role model untuk se-Indonesia karena kita tidak bicara dapur saja, tapi kita bicara bagaimana memastikan pasokan di dapur itu terselenggara secara baik sehingga rantai pasok dari mulai hulu ke hilir itu bisa bagus gitu ya, modelnya. Nah, itu kira-kira mungkin insya Allah tanggal 2 Oktober, mungkin di sekitaran hotel di Simatupang kami akan mengadakan FGD untuk mematangkan model yang sedang kami gagas ya dengan teman-teman di komunitas. Kemarin kalau nggak salah ada Banyumas, kemudian Probolinggo, kemudian di beberapa tempat lah ya nanti mohon kalau pada nanti kita izin mengundang beberapa teman-teman juga yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi pemikiran yang positif terhadap pengembangan organisasi ADEKMI. Demikian, Prof. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
Terima kasih hatur nuhun Prof. Gofur yang menggagas untuk bisa mengaktifkan Adikmi ini dari satu simpul kegiatan penyiapan untuk layanan dapur makanan bergizi gratis ini dengan berbagai apa model ya yang saya kira ini inisiatif yang sangat positif eh, bisa menjadi legasi bagi Adekmi ya untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan saya pikir untuk pertemuan berikutnya di tanggal 2 itu kalau bisa pengurus yang ada di wilayah Jabodetabek bisa berkumpul ya dalam kesempatan itu sekaligus memberikan sumbang pikirnya eh, dan juga nanti terutama untuk membentuk tadi penyiapan secara real, secara konkret gitu ya di daerahnya masing-masing gitu untuk menginisiasi agar bisa ikut berkontribusi secara praktis, ikut terlibat juga gitu ya, tidak hanya sekedar sumbang pikir, tapi kalau boleh berharap kita bisa ikut terlibat ya di dalam proses bisnisnya, maksudnya begitu sehingga ada value yang kita bisa dapatkan selain bisa kontribusi juga bisa menjadi bagian source income ya secara personal. Apalagi nanti kalau kita punya komitmen bahwa ketika kita ingin membangun ini berbasis dari komunitas Adekmi, ya harapannya Adekmi juga ada sedikitlah kontribusi buat organisasi biar organisasi ini ke depan memiliki dana gitu. Ini kita pikirkan juga ya, kita pikirkan juga. Jadi kita bisa memulai menginisiasi lalu kemudian mencari sumber-sumber pendanaan untuk organisasi kita ke depan. Eh, kan boleh ya, Prof. Bofur ya? Boleh, Prof, boleh. Malah harapannya dari kekuatan yang kita miliki, kalau kita bisa, ya kan 7.000 itu kalau di setiap kabupaten kota itu ada sekitar 10, ya masa kita nggak bisa untuk membangun ya dua lah misalkan Ya. se-Indonesia ini gitu ya, dua dapur dari kekuatan yang kita miliki, kemudian kita bisa mensinergikan para pemasok. Nah, di situ kan banyak value yang bisa kita dapatkan ya. Apakah kita bisa memfasilitasi uh, kebutuhan telur ya, kebutuhan ayam kepada titik-titik tertentu. Kalau kita nggak punya dapurnya, misalkan kita bisa mendorong teman-teman koperasi yang memiliki jaringan supplier yang cukup bagus itu untuk ikut dalam berkontribusi ini ya melaksanakan kegiatan dan saya pikir ini juga peluang yang sangat bagus ya kalau tidak kita segera tangkap. Nah, karena itu kan 45 juta itu kalau lihat regulasinya ya, eh, yang sepertinya diserahkan kepada penyedia barang jasa nggak mungkin karena prosesnya agak panjang. LKPP eh, eh, rasa-rasanya eh, juga tidak akan mungkin dalam waktu dekat membuatkan peraturan afirmasi gitu ya kalau pelaksanaan karena proses afirmasi pembuatan regulasi itu kan cukup panjang biasanya. Sementara tanggal 2 Januari kan sudah mulai beroperasi. Berarti yang paling mungkin itu melalui mekanisme ormas, pelibatan koperasi dan lain sebagainya supaya nanti dananya juga eh, kalau melalui penyedia barang biasa biasanya 15.000 itu nanti di ini tuh dicek gitu ya. 15.000 itu apa saja, sayurnya berapa, telurnya berapa, ini berapa itu ribet pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK-nya sehingga kemungkinan yang paling ideal itu adalah melakukan kerjasama pemerintah memberikan kontrak kepada organisasi tertentu yang tidak terikat dengan, tapi yang jelas akuntabilitasnya harus tetap terjaga. Dan 45 juta per hari, 9 miliar per tahun, kemungkinan juga mungkin dorong pembayaran itu nggak terlalu lama ya. Karena kalau terlalu lama, pasti UMKM agak repot juga tuh. Tadi kan kalau hitung-hitungannya ya kemungkinan pembayarannya yang bisa saja seminggu ya setiap minggu modal dulu selama 1 minggu berarti 40 juta kali 5 hari pun juga pembayaran ke tenaga kerjanya kan mungkin bisa tidak tidak harian ya. Jadi kalau dari 15.000 mungkin yang paling eh, katakanlah 80%-nya lah ya, 80%-nya berarti sekitar 100 sekian juta modal yang harus disiapkan di awal gitu ya untuk bisa menyiapkan
makanan bergizi selama 1 minggu. Baru nanti setelah 1 minggu kemudian kalau misalkan dibayarkan, betul kalau misalkan dibayarkan setiap 1 minggu, berarti kan ini kan angin segar juga bagi UMKM, koperasi, ormas yang melaksanakan kegiatan ini kan, karena nggak perlu modal terlalu banyak juga. Kalaupun perlu modal banyak, nah ini peran LKM juga nih, LKM, BMP, KSP gitu ya. Nah, itu nanti bisa bisa kita dorong juga, Prof. Nanti kita lihat lah ya model-modelnya seperti apa. Kita tetap berusaha untuk mencari informasi-informasi yang akurat, supaya nanti kita bisa membuatkan model yang lebih tepat untuk pelaksanaan selama kurang lebih 3 bulan nih. Harus cepat nih memang nih, 3 bulan nih kan, kalau November sisanya itu tinggal tinggal Oktober, November, ya Oktober, November, Desember. Desember itu harapannya sudah beroperasi, sudah siap-siap, ancang-ancang, sehingga 2 Januari udah langsung makanan itu sudah tersajikan selama 3.000 per hari kali 21 juta. Ya. Nah itu kira-kira gambarannya. Gitu, Bro. Terima kasih, Prof. Gofur, sangat detail sekali dan banyak progres. Tadi antisipasi mengenai apa pembiayaan juga terpikirkan. Sempat kami diskusi juga kalau misalnya ke depan bisa akan dibangun skema khusus untuk pembiayaan ini, itu dari BRI juga udah siap itu. Jadi untuk dana talangan jangka pendek itu tanpa kolateral, malah tanpa kolateral. Saya udah bicara dengan CEO-nya dan tapi kita prioritas tetap ke koperasi dulu ya, kita koperasi dulu. Tapi kalau nanti ada kesulitan di lapangan, kita akan bisa, insya Allah akan dibantu backup oleh BRI. Itu informasi apa kabar baik ya untuk teman-teman nanti kalau misalnya akan menginisiasi dan membantu teman-teman di daerah masing-masing. Kita akan bikin apa komunitas semacam forum komunikasi begitu khusus untuk mendampingi kegiatan ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Prof. Gofur ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini Sip, Prof. karena ya malam ini kita masih sharing-sharing, masih elaborasi begitu sehingga kita belum bicara secara serius untuk mengenai kepengurusan kita. Nanti pada next meeting berikutnya kita akan bahas mengenai program kerja dan sekaligus struktur kita ke depan termasuk juga inisiasi dari diskusi malam ini untuk kita bisa tangkap beberapa peluang sebagai program kita ke depan. Nah, karena ini pertemuan yang sangat baik dan di awal, mohon izin kita boleh kenalan sedikit singkat, namun kita bisa mengenalkan diri, mungkin bagi rekan-rekan yang malam ini baru sempat kita ketemu di forum Zoom ini, berkenan untuk memperkenalkan diri. Dari mana nama dan mungkin saat ini strukturnya ada di mana. Saya kira sudah tersharing oleh Mbak Diah ya di lewat WA Japri masing-masing. Mungkin boleh dimulai dari Mas Jaka. Silakan Mas Jaka, boleh kenalan ke kita. Mas Jaka, halo. Oke, Mas Jaka Oh, benar. masih monitor? Ya, Oh ya, iya, Prof. silakan boleh berkenalan Mas. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang luar biasa, Profesor semua. Saya jadi ini, Prof, minder sebetulnya. Ya, perkenalkan saya Jaka. Saya dosen di IKOPIN, dosen muda masuknya. Saya tuh kangen dengan masih pikiran masih Pak Rektor aja nih, Pak Burhanuddin Abdullah itu. Karena hampir 10 tahun manggilnya rektor terus, jadi masih bayangnya belum move on gitu, masih Pak Rektor gitu. Gitu ya. Pak Rektor damang ya, sehat. Hai, Alhamdulillah. Aduh, nuhun. Iya, 12 tahun saya di sana tuh. iya, iya Pak Rektor, masih Pak Rektor aja gitu, belum move on bawaannya Pak Burhan. Iya, Ya, sekarang udah pensiunan. iya, iya siap. Ya, saya tinggal di Bandung di daerah Cicalengka, Prof. Gitu. Ya, dosen di IKOPIN University. Baik, terima kasih, Prof. Perkenalannya sedikit dari saya. Hatur Selamat nuhun, malam semuanya, Mas Bapak Jaka. Ibu semuanya. Ya, Salam. Ya kan Jaka di struktur sudah kebaca di bidang apa ya? saya di Wakil Humas, Sekretaris Humas ya, Prof. Di Sekretaris Sekretaris Humas. Humas. Ya, sama Pak Dr. Ugi.
Oh, hatur nuhun, Dr. Iya, Sugianto. iya, Sugianto. Pak Dokter Sugi itu sebagai ketua humasnya kayaknya di humasnya. Oh, non, non, non. Makasih Terus Kang sekretarisnya. Jaka, mohon supportnya, bantuannya. Baik. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita bisa ini publikasi, termonitor, bisa eh, bisa komunikasikan dengan baik ya dengan masyarakat. Makasih Kang Jaka, Tunuhon, Ya, sami-sami Prof. Atur nuhun. Tunuhun, sama Lingna. Oke, boleh dilanjut. Pak John Ferry masih monitor, Pak John, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Masih Ah, Prof, masih. Alhamdulillah, boleh kenalan Masih Prof. dari jauh nih dari Padang. Maaf eh, tadi saya ngikuti, ada dengar tadi, jadi sudah ada pembicaraan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya John Perry, berasal dari eh, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Sumatera Barat. Pernah bersama dengan Prof. Subagio dahulu, sama-sama dosen di sana. Sekarang Prof. Subagio sudah mengungsi ke Jakarta. Mudah-mudahan lebih mantap lagi. Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, alhamdulillah saya tadi juga sudah mengikuti. Mudah-mudahan program-program yang nanti kita susun dalam bentuk ADART, yang mana yang sudah disampaikan oleh wacana yang sudah disampaikan oleh beberapa profesor tadi, pembina, ataupun ada yang menyebut dengan pengawas. Mudah-mudahan ini bisa masukan bagi organisasi sehingga kita bisa lebih eksis lagi. Sedangkan untuk di adik ini sendiri, saya sebagai sekretaris untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali eh, Bang John, terima kasih. Sekarang udah profesor ya, Pak John ya. Oh, belum. Sedikit lagi, sedikit Belum lagi. profesor, Sedikit masih lagi. uh, Makasih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bro. Kita doakan mudah-mudahan cepat dapat GB-nya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, terima kasih sekali lagi Ya, makasih, silaturahmi Prof. Ya, jalan kita walaupun mungkin lewat udara. Pada saat kesempatan kita ya, perlu offline juga ya, Pak Jan. ya, offline. Dan mengundang juga nanti kapan bisa ada dari adiknya untuk berkunjung ke Padang, ke UPI. Siap. Atur nuhun. Terima kasih. Ya, Nunggu undangannya. terima kasih, Prof. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita kenalan biar malam ini tuntas kenalan kita. Boleh berlanjut ke Mbak Mbak Pupung. Halo, masih monitor Mbak Pupung? Masih, Prof. Ya, Boleh baik. izin berkenalan dengan teman-teman, Bangga? Baik. Punten ini sudah off cam ini, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Pupung Purnamasari. Kebetulan saat ini mengajar di Universitas Pelita Bangsa di Cikarang. Eh, untuk saat ini saya di bagian bidang pelatihan seperti itu, Prof. Semoga eh, saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah bisa berkontribusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja perkenalan saya, Prof. Bagio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Pupung Purnamasari, sahabat saya. Dulu satu alma mater juga, saya dapatkan javung untuk
asisten ahli dan lektor dari Pelita Bangsa. Jadi saya banyak teman ini dari Pak John Ferry, saya dapat dari sana asisten ahli saya dari YPTK Padang. Terima kasih kita bisa bersilaturahim di sini. Mohon supportnya, bantuannya, kita jalin silaturahmi ke depan bersama-sama. Nuhun, makasih. Mohon Pak Bagio. Kasih, Pak Pupung. Boleh dilanjut ke Mas Mas Renda. Mas Renda Arja Kusuma, mohon berkenalan Mas. Mangga Mas. Baik, Prof. Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Tentunya sebuah kehormatan untuk saya bisa bergabung, diberikan kepercayaan oleh Pak Bagio dan rekan sekalian. Mudah-mudahan menjadi amanah bagi saya dan bisa berkontribusi terbaik. Kebetulan saya dosen yang masih sangat junior, jadi saya mendengar tadi Pak Prof. Burhanuddin dan rekan sekalian memberikan pemaparan sungguh luar biasa ya. Saya sebetulnya dosen muda yang baru berkecimpung. Sebelumnya saya banyak berkarir di profesional. Dan mudah-mudahan keberadaan saya bisa mem- memberikan kontribusi terbaik. Insya Allah berkah untuk bangsa ya. Bismillah. Terima kasih, Prof. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu kita insya Allah lengkap nih. Kalau Mas Rendra ini concernnya di IT gitu ya. Nanti bisa berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Makasih Mas Rendra. Makasih banyak. Boleh Terima kasih, izin Prof. ya kita lanjut ke teman yang kita bisa lanjut ke ada Mas Pur, ketua harian. Ketua harian kita Mas Pur bergabung Mas. Mangga Mas. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Prof. Marsupakio, Prof. Abdul Ghafur, dan tadi ada Prof. Ronaldin yang menyimak dari awal ya. Jadi, perkenalkan nama saya Purwanto. Saya ngajar sebagai dosen di Presiden University di Cikarang. Jadi, kalau misalnya ke Cikarang, silakan bisa ketemu. Nah, di struktural saya diminta dijadikan sebagai ketua harian. Tapi saya masih banyak belajar karena ini kan baru pertama kali saya gabung di Aldekmi, ya. Kemudian saya diminta ketua harian. Nanti saya perlu banyak belajar dari para senior, para dewan pengawas, para prof-prof ini ilmunya. Kemudian selangkah apa yang harus saya lakukan. Insya Allah saya akan ya ya amanah lah karena dikasih tugas ya saya coba sebaik-baiknya supaya bisa jalan lembaga ini. Itu saja dari saya ya. Terima kasih. Maaf tadi telat. Tadi saya lagi kelas sampai jam 9 tadi. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang Pur sudah perkenalan. Mohon izin kita langsung ke teman yang lain, rekan lain yang belum sempat berkenalan. Mohon izin ada Mas Armanto. Monggo Mas, kenalan Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Sinyalnya wabarakatuh. agak jelek, jadi apa videonya nggak bagus ya. Ya nggak apa. Oke, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, selamat malam ya. Nama saya Armanta Wicaksono. Saat ini saya dosen akuntansi di Universitas Bina Nusantara. Posisi saya domisili mungkin pengen dekat dengan Pak Purwanto nih. Saya di Bekasi ini. Oh ya. Jadi mungkin apa kita bisa ketemuan Pak Ketua gitu ya. Ya, Yang siap. dulu lah ya. Iya. Gitu kan tinggal pakai KL aja kan. Iya, boleh. Itu eh di BINUS saya sudah dari tahun 2000. Nah, sebelum di BINUS saya bareng dengan Pak Bagio dengan juga Pak John Ferry dulu sama-sama di UPI ya. Sebelum pindah apa kemudian sebelum saya duluan hijrah ke Jakarta. Gitu. Kalau di BINUS saya lebih apa eh, saya mantan praktisi ya. Saya mantan praktisi perbankan gitu kan. Gitu ya hampir 18 tahun, 18 tahun lebih saya di apa di multinasional ya. Di perbankan ya 12 tahunan lah
Itu sisanya yang macam-macam lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan pengalaman, ilmu, insight yang saya dapat di Bintang Nasional mungkin mudah-mudahan bisa di-sharing ke teman-teman ya, koperasi gitu kan. Ya itu gitu karena kebetulan juga mungkin itu sebab juga apa Prof Bagio minta saya tuh apa ngurus bagian pelatihan ya. Ngurus di pelatihan nih sebagai anggota ya, ya. Itu yang nanti kita lihat lah gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa saya apa yang bisa saya yang saya sharing gitu kan. Kalau ditanya terkait di lembaga keuangan, pengalaman saya yang lama itu sebagai auditor ya, sebagai auditor, kemudian juga apa, tapi auditornya bukan bukan spesial, kalau disebut spesialis enggak ya, karena saya muter kemana-mana tuh dari kredit, dari akuntansi, dari compliance, dari sampai perencanaan jalan umum ya jadi komplit lah gitu ya. Ya itu jadi apa aspek semua bank itu udah saya masukin semua itu. Ya, gitu. Jadi itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian selamat malam ya. Karena udah malam singkat saja mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi itu ya di kesempatan lebih tetap muka gitu. Baik, selamat malam kembali ke Pak Bagio. Matur nuwun, Kang Manto. Kenalannya ya menjelang malam ini sudah mulai banyak yang pamitan. Mungkin terakhir sekretaris kita bisa diwakili Mbak Dia. Mungkin yang sering hubungin Bapak Ibu ada Mbak Dia ini. Mbak Dia standby monitor Mbak. Halo, halo Mbak Dia. Oke, tadi sempat WA ke saya katanya masih di jalan. Apakah sekarang Iya, sudah ini bisa? sudah Prof, sudah pulang, alhamdulillah sudah Alhamdulillah. di rumah. Alhamdulillah. Iya, boleh Iya. kenalan Mbak, jangan sering di Assalamualaikum WA. warahmatullahi. Ya, yang biasa Japri Bapak Ibu ya mungkin belum pernah kenal ini siapa yang Japri gitu ya. Ya, jadi perkenalkan Bapak Ibu dan Prof sekalian, nama saya Diah Novitasari. Saya di sini sebagai wakil sekretaris ya. Saya sebenarnya masih sangat baru di dunia dosen juga. Kebetulan saya dosen di STIE Gici bareng Prof Bagio dulu karena sekarang beliau sudah tidak di Gici ya. Jadi saya masih sangat baru, mohon bimbingannya dari Prof dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara yang junior saya yang paling junior sekali gitu ya. Jadi salam kenal semuanya. Mudah-mudahan semua program-programnya bisa berjalan lancar. Bismillah. Semoga semuanya bisa lancar lah gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian salam kenal juga untuk semuanya gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Salam buat yang di rumah. Putranya sangat aktif sekali. Terima kasih bantuannya juga selama ini. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak loh Mbak supportnya yang buat undangan, yang sharing-sharing, yang undang-undang kita ini untuk bisa ketemu di sini juga Mbak Diah ya yang membantu. Makasih banyak bantuannya, supportnya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah pukul 10, saya kira Prof Bagio, ya Prof Bagio, ya Prof. Prof Bagio, Ya. boleh 1 menit saya bicara langsung dengan Pak Burhanuddin, masih monitor beliau, Pak Bur. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Pak Burhanuddin. Ya, Prof. Ini saya udah lama ini minta waktu ke Pak Prof Bagio untuk kenalan-kenalan silaturahim karena saya ada niat baik mengajak Pak Bur itu masuk di organisasi yang baru kita buat, yaitu organisasi para mantan rektor. Pak Bur ini kan pernah rektor ya, jadi kita ada buat saya dengan Prof Mansur Ramli, mantan rektor Unhan, mantan rektor IPDN, mantan rektor IAIN, banyak sekali Pak Bur.
Nah, itu saya lihat namanya Forum Silaturahmi Purna Rektor se-Indonesia. Dari UNHAS itu ada Prof. Basri Hasanuddin yang mantan menteri, dan Prof. Idrus. Saya kebetulan juga pernah jadi rektor. Nah, kita gagas itu. Ini baru kita mau kembangkan. Nah, saya mau ajak masuk katakanlah sebagai pendiri awal, atau nanti pada saat nanti kita membuat pengurus, ya bisa jadi pembina kita, penasihat kita, seperti itu, Pak Bur. Ini langsung karena baru sempat ini kedengaran suaranya. Gitu aja, mudah-mudahan berkenan ya nanti atas berkat ilahi kita dikasih ketemu ini oleh Pak Bagio. Seperti itu. Jadi misi kita bagaimana mantan-mantan rektor ini memberikan best practice kepada yang lain-lain supaya bisa berkarya sampai yang lahat dengan baik. Itu aja bekal akhirat, Pak Bur. Insya Allah, Pak Asdar. Insya Allah. Ya, saya ada undangan itu tanggal 4 Oktober sampai 6 Oktober ke Jakarta. Saya niat di situ mungkin saya mendahului tanggal 3 ketemu langsung dulu Pak Bur, karena kita baru tahu bahwa beliau ini ada di arsiteknya pembangunan Indonesia ke depan kan. Jadi kita perlu ini supaya pemerataan Indonesia Timur kita dengar langsung. Waduh, kebetulan saya nggak ada, Pak Asdar. Kebetulan Oh, saya tidak apa-apa. tanggal Berarti belum 1, diizinkan. iya, Ya, tanggal 1 tidak saya apa-apa. ke Qatar, Pak. Sampai tanggal 6 ya. Oh, tanggal 6. Ya, saya selesai tanggal 6. Tanggal 7 balik. Iya, Pak. Insya Allah nanti lain Nanti kita kesempatan. cari waktu aja yang lain, Pak. Saya sampai tanggal 6. Mungkin kalau berkenan saya tunggu 2-3 hari. Saya ke Bandung dulu main-main ke Pak Bagio di Kopin. Kebetulan saya juga alumni UNPAD. Saya alumni UNPAD 93. Universitas jurusan koperasi tahun 93. Selesai 95. Ya, itu aja Pak Bur, mudah-mudahan berkenan ya. Makasih, Makasih Pak Bagio. Terima kasih Pak Prof. Siap. Adnan. Terima kasih Makasih semua. semuanya, Pak Burhan, Prof. Makasih, Gopur, rekan-rekan semuanya, Pak John, Mas Jaka, Mas Armanto, Mbak Pupung, Pak Jun, Pak Rendra. Kita mulai akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu semua. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Malam. Izin live. Ya, terima kasih Bu Dia yang sering hubung-hubung Bu Dia. Ya, Prof. Prof. Salam kenal, Prof. Iya. Ya, baru lihat orangnya ini ya. Iya. Thank you. So, nanti jumpa, Prof. Ya. Siap. Makasih Pak Prof. Gafur, makasih semuanya. Ya, izin keluar Prof. Subagio. Ya, mangga Prof. Asdar. Makasih Prof. Gafur, Mbak Dia. Kita sementara sampai di sini. Makasih.